Shalom, Beshem, Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua, Yesus Kristus, Mesias kita. Kita jumpa lagi dalam program Akar Ibrani bersama saya, Pendeta Benjamin Obadiah, Gembala Shores Messianic Fellowship, Jakarta, Indonesia. Program ini dimaksudkan untuk menggali akar Ibrani iman Kristen kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 2 ayat 3, karena pengajaran akan timbul dari Sion dan firman Tuhan berasal dari Yerusalem. Saudara, hari ini kita akan membahas satu topik yang penting bagi pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan, yaitu satu topik yang biasanya jarang dilihat sebagai sesuatu yang penting, tetapi kita memandang ini sesuatu yang sangat penting bagi kita, yaitu perbedaan cara pandang Ibrani dan cara pandang Yunani. Agama Kristen dikesankan berasal dari Barat, tetapi kita tahu bahwa kitab suci yang kita pegang, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu sesungguhnya ditulis oleh tangan-tangan Ibrani. Semua penulis kitab suci adalah orang-orang Ibrani. Dan orang-orang Ibrani mempunyai cara berpikir yang berbeda dari orang Barat. Karena itu, kalau kita ingin memahami kitab suci dengan lebih baik, tentunya kita perlu mengetahui cara berpikir Ibrani. Nah, kita akan membahas bagaimana perbedaannya. Perlu menyampaikan hal ini karena kita bisa mengetahui bahwa ungkapan Kristus dalam Yesus Kristus itu memang di dalam bahasa Yunani itu berarti yang diurapi, tetapi makna atau konsep dari Kristus itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani. Dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang menarik karena pada saat ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu perbedaan cara pandang Ibrani dan Yunani. Topik ini menjadi penting karena umumnya kita sebagai umat Kristen, kita memandang bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Karena itu kita mengagungkan cara berpikir Yunani. Tapi sesungguhnya semuanya ditulis di dalam bahasa atau ditulis oleh orang-orang Ibrani. Walaupun ada yang berbahasa Ibrani, ada yang berbahasa Aramaik, ada juga yang berbahasa Yunani. Saya ingin berikan satu ilustrasi bagaimana cara pandang itu sesuatu yang penting. Tanpa kita mengetahui cara pandang dari budaya-budaya yang ada di bumi ini, maka kita bisa mempunyai salah paham dan bahkan bisa terjadi miskomunikasi atau juga bahkan satu kontroversi. Menjadi sesuatu yang komunikasi yang tidak baik. Satu saat saya mengikuti training di Kuala Lumpur, Malaysia. Seorang teman Malaysia bertanya kepada saya, bagaimana bahasa Indonesia mengucapkan pukul 8.30. Lalu dengan segera saya menjawabnya 8:30. Lalu dia dengan tertawa dia mengatakan, bagaimana pula, katanya. 8:30 itu sama dengan 4:30. Wah, saya merasa bahwa seakan-akan bahasa saya itu disalahartikan, ya. Lalu saya bertanya kembali kepada orang teman ini, bagaimana bahasa Malaysia menyebutkan 8:30? Lalu dia katakan 8:30. Sambil tertawa merasa unggul. Nah, saudara, sesungguhnya baik bahasa Indonesia maupun bahasa Malaysia mempunyai pengertian 8:30 yang cukup baik, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia menyebutkan angka 9 lebih dahulu. Jadi 9 yang dituju. Kemudian 30 atau setengah jam menuju 9. Jadi 8:30. Sedangkan bahasa Malaysia memakai angka awalnya yaitu 8. Jadi setengah jam sesudah jam 8. Jadi sesungguhnya ini cara pandang yang berbeda tetapi untuk maksud yang sama. Nah, kalau kita melihat bahwa di dalam
rumpun bahasa Melayu saja sudah bisa terjadi perbedaan pandangan yang kalau kita tidak paham lalu kita bisa bertengkar, maka apalagi itu sudah terjadi pada kitab suci kita yang ditulis oleh tangan-tangan Ibrani, tetapi kemudian dipahami, diartikan oleh orang-orang yang berpikir Yunani. Tentu saja ini sudah terjadi saling silang. Orang Ibrani menuliskan sesuatu, kemudian orang Yunani mengartikan yang lain lagi. Dan itu terjadi. Nah, karena itu kita merasa perlu supaya kita sebagai orang-orang percaya abad 21, kita boleh menghargai cara pandang orang Ibrani, Mose orang Ibrani, Paulus orang Ibrani, dan kita bisa memahaminya dari cara mereka menulis. Dan kita harus tahu juga bahwa kita tidak boleh memaksakan cara berpikir Yunani kepada tulisan-tulisan Ibrani. Dan ada banyak orang menyangka bahwa kalau kita melihat Perjanjian Baru itu tulis dalam bahasa Yunani, kita bisa memakai logika Yunani di seluruh kitab suci. Sesungguhnya tidak. Dan kita bisa melihat bahwa ada juga kitab-kitab dalam Perjanjian Baru yang sesungguhnya ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, kita lihat di sini bahwa seorang murid dari Yohanes, Rasul Yohanes, murid Yeshua, dia mempunyai murid yang bernama Papias. Dan Papias mengatakan demikian, memberikan kesaksian. Matityahu atau Matius menulis dalam bahasa Ibrani dan orang lain menyalin menurut kemampuannya ke bahasa lain. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada kesaksian bahwa naskah Matius itu utamanya adalah dalam bahasa Ibrani. Tetapi sayang, naskah itu tidak ditemukan sampai sekarang. Sehingga Injil Matius yang kita baca itu tetap diterjemahkan dari naskah Yunani. Ya. Tetapi kita tidak bisa mengentengkan kesaksian Papias. Kemudian ada seorang lagi pemimpin Kristen abad 4 bernama Epifanius. Dan dia mengatakan bahwa kelompok Netsarim atau Nasrani, yaitu penganut atau pengikut Yeshua HaMasiah, mereka memakai kabar baik menurut Matius yang seluruhnya dalam bahasa Ibrani. Jelas mereka memelihara naskah itu dalam bahasa Ibrani seperti tulisan aslinya. Jadi kita bisa melihat ini ada kesaksian yang lain dari Epifanius abad keempat. Nah, kemudian kita lihat lagi penulis surat-surat dalam Perjanjian Baru, yaitu Rabi Shaul atau Rasul Paulus. Sebagai rasul kepada bangsa-bangsa, Rabi Shaul menulis dalam bahasa Yunani. Tetapi saudara harus tahu bahwa dia adalah seorang Ibrani dan selalu mengatakan bahwa dirinya adalah orang Farisi. Misalnya di dalam Kisah Rasul 23 ayat 6 dia mengatakan I am a Pharisee. Jadi artinya cara berpikirnya itu cara berpikir Ibrani, tetapi dia menulis dengan huruf-huruf Yunani. Nah, karena itu kita harus memahami cara berpikir Ibrani supaya kita bisa memahami seluruh kitab suci, walaupun kitab suci ada tulisan-tulisan yang memakai aksara Yunani. Ya. Nah, saya ingin berikan contoh lagi, Torah atau dalam bahasa Arab itu Torat. Ya, kita bahasa Indonesia memakai Torat. Itu dari bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Ibraninya adalah Torah. Yang di dalam bahasa Ibrani itu berarti pengajaran. Tapi kemudian Torah itu diterjemahkan di dalam Septuaginta, kira-kira 300 tahun sebelum Yeshua lahir, itu menjadi nomos dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam bahasa Yunani, nomos itu berarti hukum. Sehingga maksud dari Torah yang artinya pengajaran, ternyata setelah dipindahkan, dialih bahasakan ke bahasa Yunani, menjadi hukum. Karena itu kemudian kita lihat di dalam Alkitab kita, itu lalu dikatakan hukum Taurat. Padahal orang Ibrani tidak pernah menganggap itu hukum. Orang Ibrani selalu mengatakan Torah adalah pengajaran. Nah, kita bisa melihat perbedaan cara pandang. Dan akhirnya tentu saja kita harus memahami bahwa sesungguhnya cara pandang yang original
Penulisnya itu orang Ibrani, karena itu kita harus memakai pandangan atau cara pandang orang Ibrani. Nah, kita bisa melihat sekarang beberapa perbedaan ya dari kedua cara berpikir ini, yaitu cara berpikir Ibrani dan cara berpikir Yunani. Orang Yunani memandang dunia itu dengan pikiran, dengan mind, pikiran. Jadi pemikiran yang bersifat abstrak. Jadi dia melihat ini sebagai konsep-konsep dalam pikiran. Nah, jadi ini satu cara pandang. Tapi kalau kita lihat orang Ibrani, maka orang Ibrani itu melihat dunia itu dengan panca indera, dengan indera atau senses. Jadi dia ingin selalu memakai pikiran konkret. Jadi harus bisa di sense ya, ada dengan panca indera, diraba, dicium, dilihat. Jadi bukan dengan konsep. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa ini dua perbedaan dalam cara memandang. Padahal apa yang ditulis dalam Alkitab itu ada banyak hal yang berhubungan dengan dunia ini. Bukan saja sesuatu yang berhubungan dengan surga. Nah, saya ingin beri contoh dalam satu Mazmur, yaitu Mazmur 34 ayat 9. Itu dikatakan demikian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara perhatikan itu, kecaplah dan lihatlah. Jadi betapa baiknya Yahweh itu, betapa baiknya Tuhan itu. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan dilihat dengan konsep dia baik secara etis, tetapi kebaikan Tuhan itu dicoba didekati, dialami dengan mengecap, dengan lidah, kemudian melihat dengan mata. Jadi kalau kita membaca istilah ini seperti kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, jelas itu adalah cara berpikir Ibrani dan bukan cara berpikir Yunani. Jadi kita bisa mengecap dia, kita bisa mengecap kebaikan Tuhan dengan lidah kita. Artinya dia memberikan makanan yang baik kepada kita. Dan kemudian juga kita bisa melihat kebaikannya. Kita bisa melihat bagaimana dia mengubah kehidupan seseorang. Dia menciptakan langit dan bumi dan kita bisa memandangnya dengan baik. Jadi ini adalah konsep berpikir Ibrani. Kemudian kita juga melihat yang lain bahwa orang Yunani meletakkan semua fakta itu di dalam garis lurus, dalam satu garis lurus. Kebenaran ada di salah satu sisi dari garis itu, dalam salah satu kutub. Jadi kalau kutub yang pertama itu kebenaran, maka yang kutub yang kedua, ujung dari garis itu ada kesalahan. Jadi pangkalnya kebenaran, ujungnya kesalahan. Jadi yang satu tesis, yang satu antitesis. Jadi harus bertentangan. Dan semua kebenaran itu ada di dalam garis lurus itu. Nah, saudara, sebaliknya orang Ibrani berpikir lain. Orang Ibrani berpikir dalam lingkaran, siklis ya, dalam lingkaran. Jadi dikatakan cara berpikir siklis. Kebenaran ada muncul di dalam lingkaran itu. Dan karena itu kebenaran bisa muncul secara paradoks. Tidak harus sisi yang satu, titik yang satu bertentangan dengan sisi yang lain. Kalaupun kelihatannya bertentangan, tetapi belum tentu harus bertentangan dalam arti saling bertolak belakang. Jadi kita bisa melihat tesis dengan antitesis itu bisa diterima bersama sebagai sesuatu yang saling melengkapi. Dan itu tidak pernah terjadi di dalam cara berpikir Yunani. Nah, jadi di antara kedua tesis dan antitesis itu di dalam cara berpikir Ibrani, itu terjadi satu ketegangan dan mereka membiarkan itu terjadi tanpa harus dibuat solusinya, dibiarkan saja. Dua-duanya dianggap benar. Jadi dengan demikian kita bisa lihat misalnya satu contoh ya, satu contoh salib Mesias atau salib Kristus. Itu di sana ada ketegangan, di sana ada paradoks. Kita katakan ada paradoks. Yang satu menyatakan kasih Tuhan, tetapi di satu pihak juga kita melihat keadilan Tuhan, Tuhan menghukum dosa. Bapa menghukum dosa karena itu Yesua anak tunggal harus mati karena dia sedang menanggung dosa umat manusia. Tetapi pada saat yang sama ini menunjukkan bahwa dia mengasihi
mengasihi umat manusia karena melalui korban Mesias Yeshua, dosa umat manusia dapat diampuni. Tetapi kita bisa lihat di sini ada paradoks. Ada satu ketegangan antara yang satu kasih, yang satu penghukuman. Dua-duanya benar. Dan memang benar. Di dalam Alkitab kita melihat kedua-duanya benar. Kemudian kita bisa melihat lagi sesuatu yang lain, yaitu adalah Torah. Ya, Torah. Torah adalah 5 buku pertama yang ditulis dalam kitab suci kita oleh Moshe. Torah itu ada berkat. Tetapi pada saat yang sama Torah juga menyatakan kutuk. Jadi ada dua sisi dan kedua-duanya benar. Torah itu juga berisi sesuatu anugerah. Tetapi Torah juga berisi satu penghukuman bagi orang yang melawan Tuhan. Dan ini yang disebut dengan sifat dualitas Torah. Torah menghukum, tetapi Torah juga menyatakan kasih Tuhan kepada umat manusia. Dan karena itu, dosa itu dihukum. Dosa dihukum, tetapi orang berdosa bisa mendapatkan keampunan melalui jalan Mesias Yeshua. Jadi kita bisa melihat itu adalah satu paradoks. Orang Ibrani juga bisa menerima tanpa kesulitan, ya, hal-hal itu. Kedua hal itu, yaitu kutuk dan berkat, itu ada dalam kitab sucinya. Itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang bisa diterima dengan baik. Karena ya, mereka mengatakan bahwa kalau kutuk itu ada, karena itu kita harus menghindari kutuk. Tetapi kita harus menerima kasih karunia. Tetapi orang Yunani tidak bisa berpikir demikian. Waktu dia melihat ada kutuk dan berkat, maka misalnya di dalam Torah itu ada kutuk, maka sementara mereka tidak mau ada di dalam kutuk, mereka ingin mendapatkan pengampunan, maka cara berpikir linear itu mendikte begini. Taurat harus dibatalkan supaya kita bisa mendapatkan kasih karunia di dalam Yeshua. Jadi dia mengambil satu saja. Padahal orang Ibrani bisa berpikir dua-duanya, berpikir paradoks. Memang kalaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kita melawan Tuhan, kita akan menerima kutuk. Tetapi karena itu jangan melawan Tuhan, jangan melawan firman Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus mengasihi Dia dan taat kepada perintahnya. Itu cara berpikir Ibrani. Tapi cara berpikir Yunani mengatakan batalkan Torah. Dan karena itu sebagian dari firman Tuhan ditiadakan oleh cara berpikir Yunani. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat, ya, kita untuk memahami seluruh kitab suci, kita harus memakai cara berpikir Ibrani, karena cara berpikir ini dipakai juga oleh para nabi dan rasul-rasul. Nah, orang Kristen yang berpikir secara Yunani, ya, itu akan sulit memahami seluruh kitab nabi dan kitab rasul-rasul, seluruh kitab suci. Tidak bisa memahami kebenaran yang bersifat paradoks. Jadi saya pernah berbincang dengan seorang aktivis Kristen yang mengatakan hari raya dan nama Tuhan itu hanya untuk masa lalu. Jadi kita tidak perlu lagi mengurus hal seperti itu. Sekarang kita tidak perlu lagi hal-hal seperti itu. Karena itu kembali ke akar Ibrani, itu adalah untuk kebenaran masa lalu. Saya mendengar itu dan saya mengatakan, ya, itu pandangan Anda. Tetapi kemudian dia memberikan satu ilustrasi lagi, katakan begini. Coba kalau kita sedang ada di dalam kendaraan memakai gigi 4, ya, gigi 4 yang kecepatan tinggi, tapi tiba-tiba kita mundurkan itu menjadi satu gigi pertama, maka langsung mobil itu akan rontok. Lalu saya katakan begini. Ya, itu adalah logika montir gigi mobil. Yang sebetulnya adalah logika linier orang Yunani. Tetapi Tuhan menciptakan langit dan bumi tidak dengan logika linier, tetapi Dia menciptakan langit dan bumi dengan logika siklis. Matahari terbit pada pagi hari dan kemudian terbenam, kemudian keesokan harinya terbit lagi, terbenam lagi, itu di dalam logika siklis. Jadi matahari tidak terbenam lalu kemudian harus mundur mataharinya. Tidak, maju terus. Jadi maju terus, matahari terbit dan tenggelam itu terus maju tanpa mundur. Dan ini artinya logika siklis. Karena itu kita perlu mengetahui bahwa Tuhan mempunyai cara berpikir lain. Ada cara berpikir lain, itu cara berpikir Ibrani. Jarum jam saudara dan saya itu terus
Dari jam 12 tengah malam itu berpindah kepada hari berikutnya, tidak mundur, tetapi maju terus ke jam 1 dini hari. Dan dengan cara berpikir yang siklis inilah Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan ada banyak kebenaran kitab suci yang sesungguhnya itu ada di dalam logika siklis sesuai dengan cara berpikir Ibrani. Karena itu kita perlu kembali ke akar Ibrani, kembali untuk memahami cara berpikir Ibrani, supaya dengan demikian kita boleh memahami seluruh kitab suci dengan lengkap. Saudara pemirsa, saya menghargai ide, pertanyaan, saran saudara. Karena itu kirimkan pertanyaan saudara, saran-saran saudara ke nomor HP yang tertera pada layar televisi saudara, atau juga kepada alamat email saya, atau juga ke alamat Facebook saya. Dan tentu saja saya akan merespon apa yang saudara sampaikan. Dan ini merupakan cara kita berkomunikasi dua arah. Dan saya menanti saran dan ide-ide saudara. Saudara, kita melihat sampai kepada kesimpulan mengenai topik ini. Cara pandang atau pikiran Yunani dan Ibrani memang berbeda. Dan karena itu kita mesti bisa meletakkan bagaimana kita memakai cara berpikir Ibrani untuk membaca kitab suci. Kita bisa memakai cara berpikir Yunani juga untuk menghadapi masalah-masalah, khususnya dalam ilmu pengetahuan, memerlukan cara berpikir Yunani karena itu sangat analitis. Tetapi kita juga tetap harus memahami bahwa kitab suci kita bukan ditulis oleh orang-orang Yunani, tapi orang Ibrani. Karena itu waktu kita membaca kitab suci, kita harus memakai cara berpikir Ibrani. Nah, cara berpikir Ibrani bersifat sintesis. Jadi tidak menguraikan, tetapi justru menghimpun. Semua unsur-unsur itu dihimpun kembali. Sedangkan cara berpikir Yunani itu menguraikan menjadi unsur-unsur, cara berpikir Ibrani menghimpun, sintesis, dan mengambil kesimpulan secara menyeluruh dan utuh. Kedua-duanya memang saling melengkapi satu sama lain di dalam kehidupan. Kemudian cara berpikir Yunani bersifat linier. Semua kebenaran disusun dalam satu garis lurus. Jadi terjadilah polarisasi antara kebenaran dan kesalahan. Sedangkan cara berpikir Ibrani adalah cara berpikir siklis atau sirkular, dalam lingkaran. Semua kebenaran ada dalam lingkaran, ada paradoks. Ada cara berpikir paradoks bahwa sekalipun dua hal itu kelihatannya bertentangan atau antagonistik, tetapi kedua-duanya bisa diterima, belum tentu kedua-duanya itu salah. Ada yang sesuatu yang bisa diterima untuk melengkapi satu sama lain. Jadi cara berpikirnya itu perbedaan tidak harus dihindari. Perbedaan justru dapat melengkapi satu sama lain, dan ini cocok juga dengan semboyan dari bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu bisa menjadi kekayaan. Ini sesuai dengan cara berpikir Ibrani. Perbedaan itu bisa saling melengkapi, membuat satu keutuhan. Jadi dengan demikian, kalau kita bisa membaca itu, maka segala sesuatu di dalam Alkitab, misalnya ungkapan Tuhan itu baik, tetapi Tuhan juga menghukum. Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan juga menghukum dosa. Itu bisa diterima dengan baik, dan ini merupakan satu sumbangan supaya kita sebagai umat Tuhan, kita dapat menjadi lebih dewasa, menghindari dosa, dan tetapi mematuhi firman Tuhan dengan mengasihi Dia. Dan saudara, tiba saatnya saya mohon diri dari ruang dengar saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran mengawal saudara. Sampai jumpa pada program yang akan datang bersama saya, Pendeta Benjamin Obadiah. Lehitraot, Shalom.